Hai sahabat semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi sama aku Yulia di sini seperti biasa. Kalau di luar ini cuacanya gelap ya, coba kita lihat sama-sama. Cuacanya kayak gini nih. Tuh, gelap kan? Hujan ya. Gak bisa kerja di luar, ya udah kerja di dalam aja. Ini aktivitas yang aku lakukan biasanya kalau aku kerja di dalam. Kayak gini teman-teman ya. Bersih-bersih ya, lap-lap. Ini anak aku yang cewek ini, aku yang lukis nih teman-teman. Ini tuh kan namaku ada Yulia. Nah, ini lukisan aku salah satu. Ini juga lukisan aku, ini asli aku sendiri. Ini aku buatnya berdasarkan foto aku ya. Tuh kan ada tulisan karya Yulia. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan aku Yulia. Terima kasih bagi yang udah subscribe, yang udah ngikuti aku dan juga komen ya. Aku sangat berterima kasih, itu bentuk dukungan supaya aku lebih rajin lagi berbagi aktivitas di sini dan juga mungkin hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bapak, Ibu, tua, muda, adik-adik semuanya. Topik-topik yang aku bahas bisa jadi yang sifatnya universal. Nah, pada kesempatan ini aku sedikit ada rasa prihatin ya, mengucapkan ikut prihatin lah istilahnya kepada para mahasiswa 1407 mahasiswa dari 33 perguruan tinggi di Indonesia yang boleh dikatakan mengalami musibah lah. Kalau aku nggak mau mengatakan mereka ketipu, ya udah musibah aja, nasib lagi naas gitu ya. Sebenarnya aku agak kaget juga ya, kok bisa gitu. Bahkan ada perguruan tinggi negeri di dalamnya gitu ya, yang istilahnya apa ya, kecolongan lah gitu. Kok mahasiswanya bisa tergiur melalui program yang ditawarkan oleh agen gitu. Dan ini perguruan tinggi dan mahasiswa. Kalau mungkin itu orang-orang seperti tenaga kerja Indonesia atau TKW gitu ketipu agen, lumrah kayaknya. Tapi kalau perguruan tinggi kemudian mahasiswanya ketipu agen tuh kayaknya gimana gitu. Apalagi yang namanya perguruan tinggi loh, ada yang negeri juga gitu. Kok bisa ada miskomunikasi atau memang tidak paham informasi aturan gitu. Apalagi ini kan terjadi bagi mahasiswa yang ke Jerman gitu. Jerman bukan negara kecil. Kita tahu Jerman itu negara besar yang sangat ketat dengan aturan-aturan bagi orang-orang yang akan datang ke Jerman, apalagi judulnya untuk magang dan juga untuk Ferienjob. Ya, mahasiswa itu bukan mahasiswa yang sedang belajar di Jerman. Kalau mahasiswa Indonesia yang belajar di Jerman, yang studi di sini, melakukan Ferienjob mudah. Tetapi kalau mahasiswa Indonesia yang datang ke Jerman melakukan Ferienjob, itu kayaknya di luar nalar kayaknya gitu ya. Kemudian termasuk magang, praktikum istilahnya itu, dan Ferienjob tuh dua kutub yang jauh berbeda, yang saling berseberangan ya. Ferienjob teman-teman itu adalah job kerja. Ferien itu liburan sekolah. Jadi Ferienjob itu adalah pekerjaan yang ditawarkan kepada anak-anak, mahasiswa, pelajar ketika mereka sedang liburan sekolah. Anak-anak umur 13 tahun, 14 tahun bisa. Di kampungku ini ya sering anak-anak kalau lagi libur itu mereka berdua gitu, atau orang sendiri juga gitu, ngeloper koran gitu ke rumah-rumah, ke kotak pos itu memasukkan gitu.
Ada juga kalau remaja mereka kemudian kerja sebagai pelayan di kafe, restoran, atau juga bantu-bantu di supermarket. Biasanya kalau liburan sekolah itu banyak yang namanya seperti toko ya, menawarkan atau memasang informasi untuk variant job bagi anak-anak yang libur sekolah gitu. Dan ini tentu tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan studi mereka di perguruan tinggi. Karena sekali lagi itu bukan cuma untuk student. Kalau di Jerman tuh kalau student itu berarti anak perguruan tinggi. Kalau anak di bangku sekolah namanya Schüler. Jadi beda ya. Jadi murid ya. Murid itu kalau apa namanya ya mahasiswa lah. Kalau student itu berarti mahasiswa gitu. Jadi kalau murid itu di sini Schüler gitu. Itu sah-sah aja 13 tahun boleh ya. Bukan berarti mengeksploitasi loh ya. Ini karena variant job. Ini juga mendidik anak-anak supaya mereka mandiri gitu. Dan mereka tidak hanya mengandalkan orang tua untuk uang saku tambahan, mereka bisa cari uang sendiri. Dan ini di Jerman itulah model mereka bagaimana mengisi waktu liburan anak-anak melalui hal yang positif, mengajarkan anak mandiri ya. Kemudian bagaimana bertanggung jawab, merasakan bagaimana susahnya cari uang gitu. Kalau di Indonesia liburan sekolah kan anak-anak uang sakunya dari orang tua. Kalau di sini kan uang saku tambahan itu biasanya mereka kerja cari sendiri gitu. Dan jangan heran kalau anak-anak di Jerman ini ketika mereka libur gitu ya, mereka liburan bisa sampai ke luar negeri itu ya mereka juga cari uang tambahan sendiri teman-teman. Jangan salah gitu. Kemudian terkait dengan magang ya. Magang itu apalagi anak mahasiswa Indonesia kok mau magang di Jerman. Emang harusnya kan dari perusahaan Jerman bukan melalui agen gitu. Apakah tidak ada kontak atau bagaimana, apakah ada surat resmi dari perguruan dari perusahaan mana yang ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk magang, itu apakah juga tidak tercover ketika sebelum mereka melakukan kontrak kerjasama seperti itu ya. Itu sepertinya ini sangat aneh kalau menurut aku ya. Dan ada mahasiswa yang terlibat di sana itu ketika diwawancarai dan mereka menyatakan bahwa di sini mereka itu dieksploitasi, bekerja 10 sampai 11 jam gitu, dan pekerjaan mereka itu bahkan tidak sesuai dengan background mereka. Ya iyalah, kalau di sana menyebutkan variant job tidak ada sangkut pautnya, dan kalau magang juga jelas tidak mungkin gitu. Karena di sini itu orang magang itu ya itu biasanya orang yang menjalani yang namanya Ausbildung. Jadi Ausbildung itu anak-anak ya pelajar yang sudah lulus setara SMP, kemudian mereka ingin bekerja dan tidak ingin kuliah tuh mereka biasanya ngambil program namanya Ausbildung. Nah selama Ausbildung itulah mereka ada teori dan juga ada praktikum. Nah praktikumnya itu di perusahaan gitu. Jadi mereka itu sebenarnya udah kerja gitu ya. Udah kerja karena mereka dapat gaji loh meskipun belum full. Dan berapa lama ya tergantung. Kalau misalnya pengen kerja sebagai perawat itu biasanya perawat 3,5 tahun gitu. Terus kalau misalnya untuk pengajar di playgroup atau taman kanak-kanak itu juga sepertinya 3,5 tahun. Aku pernah sih ikut sosialisasi kayak gitu. Kalau misalnya Ausbildung untuk proyek bangunan misalnya, ini spesialisasinya apa nih? Tukang tegel gitu. Itu misalnya nih lebih rendah, lebih pendek waktunya karena kerjaannya juga lebih banyak ke fisik ya gitu. Nah kemudian juga ya kalau aku katakan di Jerman itu Ausbildung tuh sangat banyak ya, bidangnya banyak. Di bidang untuk kerja di medis, untuk bekerja di bangunan, kemudian juga ada di administrasi pun macam-macam, di bank, kemudian di perusahaan, kemudian mau kerja di hotel atau mau kerja di mana lagi lah, banyak. Kalau di Jerman itu ketika orang mengambil kejuruan itu setara dengan Ausbildung, itu kejuruan setara dengan STM ya, itu nanti lulus itu sudah menjadi tenaga kerja menengah dan gaji mereka itu sudah sesuai dengan standar di Jerman ya, layak gitu. Karena mayoritas orang-orang di Jerman di sini ini ya lulusan dari Ausbildung begitu teman-teman ya. Jadi kalau di Jerman tidak harus sih untuk hidup layak harus lulusan perguruan tinggi gitu ya. Kalau cuma mau kerja di
sekretaris misalnya, ya dia belajar tentang keadministrasian kesekretariatan, nggak perlu kuliah kalau di sini ini. Jadi Ausbildung tuh pokoknya mempelajari bidang tertentu sampai mendalam sehingga dia benar-benar siap menjadi tenaga kerja menengah. Dan nanti ketika udah kerja mereka mendapatkan kesempatan lagi dari perusahaan misalnya untuk yang namanya Weiterbildung, pendidikan lebih lanjut, bila mana mereka nanti menginginkan ada promosi dan sebagainya gitu. Di Indonesia juga ada sih ya gitu, tapi kalau di Jerman ya rata-rata orang itu dengan Ausbildung tuh sudah bisa hidup dengan layak gitu ya. Jadi sekali lagi yang namanya magang dengan Ferienjob itu dua mata uang yang berbeda dari kutub yang sangat berbeda gitu. Ada juga tadi aku sempat ngobrol dengan suami. Jadi praktikum itu dilampaui oleh orang-orang yang Ausbildung, yang mengambil kejuruan ya. Jadi mereka benar-benar teori dan juga praktek gitu. Jadi praktek kerja dengan teori. Jadi belajar teorinya kemudian ke tempat di mana mereka nanti akan bekerja gitu. Jadi sedangkan praktikum lainnya juga ada. Jadi anak-anak yang sudah di akhir masa pendidikan ya. Di sini kan pendidikannya juga 9 tahun seperti di kita namanya Hauptschule, kemudian setelah itu mengambil Ausbildung. Jadi sama sih, di kita kan juga setelah SMP kan kemudian ngambil sekolah pendidikan kejuruan gitu ya, bagi yang tidak mau meneruskan ke perguruan tinggi mengambil SMA gitu kan. Di sini juga sama sih teman-teman. Jadi anak-anak ya 1 tahun atau 1,5 tahun menjelang kelulusan dari 9 tahun pendidikan mereka ya, menjelang 1 tahun terakhir untuk 9 tahun wajib belajar itu, mereka diberikan waktu oleh sekolah untuk mencari tempat ya di mana mereka bisa praktikum. Jadi seperti apa lah istilahnya, levelnya seperti di SMP kalau kita itu ya. Jadi 1 tahun sebelum lulus dari SMP itu mereka diberikan kesempatan oleh sekolah, itu ada waktunya gitu untuk cari sendiri perusahaan kah itu atau supermarket kah itu atau apa saja yang mereka sudah bayangkan pengen nanti kalau lulus terus aku mau ngambil Ausbildungnya jurusan apa spesialisasinya apa. Jadi mereka udah punya gambaran ketika nanti mereka sudah lulus. Jadi mereka nanti udah otomatis sudah mendapatkan gambaran mau ngambil Ausbildung apa. Bahkan kata suamiku ketika dia kalau misalnya ini baru taraf masih mencari-cari kemudian menemukan tempat dan dia sangat suka, kemudian bosnya juga melihat bahwa dia itu sangat bagus, bosnya bisa nih setelah dia lulus dari sekolah ini nanti langsung ketarik ke tempat aku aja nanti di sini gitu. Jadi nanti perusahaan sendiri yang akan apa istilahnya ya memikirkan bagaimana kelanjutan karir dari si anak tersebut. Jadi itulah kalau di Jerman gitu. Jadi lucu juga ketika mahasiswa Indonesia di sini kok dipekerjakan gitu di dalam rangka Ferienjob sama magang, itu kayaknya sungguh hal yang kalau menurut aku tuh hanya berpikir kok lucu gitu. Perguruan tinggi kok bisa ketipu gitu loh. Dan mahasiswa juga aneh gitu. Ini mahasiswa loh ya. Emang mahasiswa tidak suka baca gitu informasi-informasi yang terkait dengan program-program yang ditawarkan itu. Emang tidak mencoba mencari informasi apapun. Begitu saja menerima tawaran dari perguruan tinggi gitu. Juga ini perguruan tinggi gitu. Dosen atau siapapun yang menaungi yang bertanggung jawab terhadap program ini, emang ya sedang kali itukah pengetahuannya gitu. Heran aku, apalagi perguruan tinggi negeri. Kalau menurut aku ini sesuatu yang sangat memalukan sebenarnya. Kalau agen itu kan sama sih dengan calo sebenarnya gitu. Ya kalau agen tuh lebih terhormat aja. Kalau calo kan gelap kesannya gitu. Jadi kalau dimanapun agen gitu, agen itu kan cari duit. Dia modalnya kan cuma promosi, modalnya kan cuma mulut gitu. Dia dapat uang kan dari kliennya gitu. Kenapa sih perguruan tinggi bisa istilahnya terjebak seperti ini, istilahnya kejeglong gitu. Kalau saya pribadi sih kasus seperti ini siapa yang dipersalahkan dari pihak mahasiswa? Ya perguruan tinggi dong. Masa iya perguruan tinggi sampai tidak segitunya mempelajari, mendalami tawaran dari agen gitu, percaya begitu saja dengan agen gitu.
Kan sangat memalukan ini. Tapi aku juga sadar gitu. Sekarang ini kan apa toh yang tidak dikomersilkan? Nah, pendidikannya dikomersilkan. Banyak kok orang yang bekerja di bidang pendidikan gitu kan, mengabdi, membantu pendidikan gitu. Ujung-ujungnya kan juga duit gitu. Sekarang ini mana sih orang tua yang tidak tergiur dengan program-program yang menarik, apalagi barang impor itu kan kayaknya wah gitu. Belum tentu juga teman-teman ya. Jadi sekali lagi bagi ibu-ibu yang punya anak, yang ingin anaknya bisa bekerja di luar negeri atau pendidikan di luar negeri atau apapun judulnya, cobalah sebelum memberikan izin atau apapun berkonsultasi atau mencari informasi-informasi yang terkait dengan program tersebut, atau bisa juga bertanya kepada orang yang lebih tahu gitu ya. Dan sekali lagi saya sangat menyayangkan pihak perguruan tinggi yang ceroboh sudah mengiyakan, menyetujui kerjasama dengan pihak agen tanpa mengecek lebih lanjut ya, apalagi perguruan tinggi negeri. Kalau menurut aku ini yang sangat apa ya istilahnya itu, memalukan sih sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya. Jadi sekali lagi aku cukup prihatin kepada anak-anak mahasiswa dan juga sungguh berharap bahwa perguruan tinggi seharusnya ya lebih cerdas dibanding agen untuk mencari terobosan-terobosan dalam rangka menjual program, menarik minat mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi tersebut ya. Tidak harus melalui program magang atau volunteering job di luar negeri ya. Nggak harus begitu sih menurut aku. Yang lebih dipikirkan bagaimana nanti para lulusan itu benar-benar memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai dengan bidangnya gitu. Banyak kan di Indonesia perusahaan-perusahaan juga ya, biarkan anak-anak itu istilahnya mencari di mana mereka pengen praktik dan sebagainya. Itu memungkinkan loh. Dan aku juga baru ngobrol dengan suami ya. Di sini di Jerman dibutuhkan banyak sekali tenaga kerja menengah, begitu banyak sekali ya. Sarjana juga boleh, hanya saja kalau sarjana itu kan agak rumit di Jerman. Lain kali aku jelaskan deh tentang kesempatan orang bekerja di Jerman seperti apa sebenarnya. Besok lagi akan kusinggung gitu. Tadi aku ngobrol sama Mas Bule gitu. Saat ini Jerman membuka kerjasama dengan beberapa negara seperti ini, baru saja Maroko. Jadi mereka mengirimkan orang ke Maroko itu untuk mengajarkan bahasa Jerman dan juga tenaga kerja mana yang dibutuhkan. Jadi mereka sudah mengirimkan tim di sana sehingga orang-orang tuh udah di training di sana gitu. Udah kemampuan bahasa Jermannya oke, kemudian kemampuan bidang yang akan dijalani sini udah oke gitu, dan standarnya udah Jerman. Kemudian mereka dibuatkan visa kerja di Jerman. Nah, ini kerjasama antara pihak dari negara asal, pihak Jerman dengan negara yang dituju. Aku juga berharap mengapa toh tidak ada terobosan seperti itu dari misalnya nih akademi keperawatan atau apa di Indonesia dengan pihak di sini di Jerman. Banyak teman-teman tenaga kerja menengah seperti itu di Jerman sangat dibutuhkan, serius ya. Nah, oleh karena itu aku berharap siapa saja di mana saja ketika kita ingin mengikuti sebuah program ataupun ditawari sesuatu, ada baiknya kita mencari tahu lebih dulu hal-hal tersebut. Saat ini toh dengan teknologi informasi komunikasi, apa sih yang nggak mungkin? Orang-orang tidak berangkat sekolah saja, istilahnya selagi ada handphone dan internet. Kayaknya sudah banyak ahli sekarang ini. Di Indonesia sekarang ini sudah banyak ahli pemerintahan, mengkritik pemerintah ya. Terlalu banyak waktu luang jadinya ya kayak gitu. Nah, itu yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan yang akan datang aku akan membahas hal yang sangat menarik. Saya yakin ini pasti sangat menggiurkan bagi ibu-ibu yang memiliki anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ataupun mencari kerja di luar negeri, atau juga anak-anak muda yang berminat untuk bisa bekerja di luar negeri, khususnya di Jerman. Oke, begitu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya mengikuti video aku ini,
Dan sekali lagi please boleh share, boleh komen dan subscribe ya, biar aku lebih semangat. Oke, terima kasih, sehat selalu.